Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara ikhwan fillah dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di season yang berikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan nikmat panjang umur, dan tetap selalu bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, pada video ini saya akan membahas tentang masalah bacaan-bacaan di dalam Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran ada yang namanya mafatihus suwar. Artinya mafatih itu pembuka-pembuka, suwar itu surat-surat. Jadi awal-awal surat itu ada pertamanya gitu. Contoh misalkan di surat Al-Baqarah, di awal suratnya Alif Lam Mim, itu contohnya. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang cara bagaimana baca di awal-awal surat. Karena kita kadang-kadang bingung, apalagi kalau kita tidak punya guru pembimbing untuk cara bacaan-bacaan awal surat dalam Al-Quran. Terkadang kita ketika baca awal surat tulisannya tosa, ya dibaca juga tosa, nah itu salah. Nah, maka melalui ini kita akan bahas satu persatu. Sedangkan awal surat itu yang pertama di surat Al-Baqarah, Ali Imran, di Al-A'raf, di surat Yunus, Hud, di surat Yusuf, surat Ar-Ra'du, surat Ibrahim, surat Al-Hijr, surat Maryam, surat Toha, surat Asy-Syura, dan surat Nam, dan surat Al-Qasas. Dan sebagian lagi di sini dia ada yang kita sering itu baca ya surat Yasin. Kita bahas satu persatu di dalam kajian pada kesempatan ini. Pertama yang kita biasa di awal surat Al-Baqarah, yaitu Al-Baqarah itu diawali dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, di alif lam mim ini, di atas lamnya itu kan kayak ada alis gitu. Itu panjang itu 6 harokat, sama dengan gerakin 6 kali jari, 6 jari ya. Terus setelah alif lam mim, setelah lam ada mim, di atasnya tasdid. Jadi ada gentakan. Jadi jangan alif lam mim, tidak boleh. Tapi alif lam mim. Nah, kenapa di situ harus ada agak lama emnya? Ya kan di atas mim itu ada tasdid, sedangkan huruf di Al-Quran ketika ada bertasdid di atasnya itu sama 2 huruf. Apalagi mim ketemu mim, ya namanya idgham mimi, idgham mislen sogiren. Nanti dibahas di sesi berikutnya tentang masalah tajwid. Nah, itu di surat Al-Baqarah. Yang kedua di surat Ali Imran pun juga sama. Alif Lam Mim. Nah, kenapa? Dari lam mim di ujungnya juga sama panjang, mim.
Nggak alif lam mim, nggak boleh alif lam mim karena di ujungnya mim. Mim ketika apa dipanjangkan ya ada ya mati. Mim ketika kita ditulis di papan tulis, mim itu ada ya mati dan di ujungnya mim lagi. Mim. Nah, ketika dibaca berhenti alif waqaf, panjangnya itu jadi 6 harokat. Mim. Jatuhnya berajli sukun. Ya boleh 2 sih, boleh 4, boleh 6. Nah itu. Di surat Ali Imran yang berikutnya di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf ini juga kalimatnya pertama awalnya alif lam mim shad. Nah, itu. Ini alif lam mim shad juga kadang kita baca ada yang alamaso. Aduh, masya Allah tabarakallah. Jangan. Gitu. Makanya itu sudah ada guru pembimbing di situ. Alif lam mim shad. Nah, tetap lam juga dibaca panjang, mim diidghamkan terus pakai dengung. Nah, di shadnya ada qalqalah shad. Jangan shad. Kenapa ada qalqalah? Karena shad ketika ditulis dengan ejaan huruf shad pertama pakai alif, ujungnya dal. Shad. Nah, makanya ada qalqalahnya. Di situ juga panjang. Jadi jangan cukup dipendekkan shad, tidak boleh, tapi ada panjangnya minimal 2 harokat. Karena jatuhnya alif disukun. Nah, yang berikutnya di surat Yunus. Di surat Yunus juga. Nah, kalau di surat Yunus ini alif lam mimnya, alif lam ra-nya beda sama Al-Baqarah sama surat Al-Imran ya. Contoh, alif lam ra. Nah, itu. Kenapa di alif lam ra ini beda dengan alif lam mim? Lah beda. Karena kan di atas lam pun juga tidak ada tasjid dan di atas ra apalagi tidak ada tasjid. Makanya langsam bacanya. Nah, alif ya nggak boleh alif lam ra, nggak boleh. Alif lam ra, nggak boleh. Alif lam ra, nggak ada mimnya soalnya. Nah, alif lam ra. Nah, lam tetap cuma ada nya, cuman nggak boleh lama. Alif lam ra. Nah, itu di surat Yunus. Yang berikutnya sama juga di surat Hud ada alif lam ra, alif lam ra. Dan ketika mengucapkan alif, jadi suara fa-nya itu berasa hamznya. Alif lam ra. Nah, gitu. Jadi cara bacanya itu jangan dibaca ala-ra. Malu-maluin itu mah. Yang berikutnya di surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd juga sama alif lam ra, cuman ini ada tasdid di atas mimnya. Kita contohkan. Alif lam ra. Nah, itu di surat Ar-Ra'd. Yang berikutnya di surat Ibrahim. Di surat Ibrahim juga ada alif lam ra. Sama di surat Hud, sama surat Yusuf, sama di surat Yunus. Nah, alif lam ra juga sama tuh. Berikutnya di surat Al-Hijr. Ya, Al-Hijr juga sama. Alif lam ra. Nah, itu sama-sama tuh. Jadi yang sama itu di surat Al-Hijr, surat Ibrahim, surat Yusuf, surat Hud, surat Yunus. Yang tidak ada pakai tasdid, tulisannya sama. Dan tidak ada mimnya. Nah, berikutnya di surat Maryam nih juga kadang. Yang ini agak ribet nih, soalnya nih. Surat Maryam ini tulisannya kaf, kahaya, aso. Mungkin bapak-bapak atau saudara-saudara yang sering baca Al-Quran ketemu dengan kahaya, aso, ayatnya. Nah, bacanya kadang kalau kita nggak punya guru atau tidak pernah belajar Al-Quran,
belajar dari Google, maaf. Mungkin bacanya kahaya so. Itu salah total. Bacanya kaf ha ya ain sod. Nah, kenapa dibacanya nggak kahaya? Pakai dibaca kaf. Ya kan kaf ketemu dengan apa namanya? Kaf ada alifnya terus ujungnya kaf. Itu kalau di ejaan ditulis di ejaan hurufnya kaf. Nah, sesuai dengan apa namanya kalimat ini tidak boleh dibaca ka karena nyambung dengan hanya kaf ha ya kaf ha ya ain sod. Nah, ain kenapa nggak dibaca ain sod? Ain kita tulis dengan ejaan pertama huruf ain, kedua iya disambung sama ain, ketiga nun, nunnya nun mati lagi. Kaf kaf ha ya ain sod. Kan kalau nun mati ketemu huruf sod itu namanya ikhfa, sengau. Kita tulis, kita diejakan ain sod. Tidak boleh dibaca ain sod, berarti tidak pakai tajwid namanya. Awas, jangan sampai salah baca. Di awal surat Maryam kaf ha ya ain sod. Yang berikutnya surat Toha. Nah, kalau ini biasa Poha. Soalnya kan di ejaan hurufnya kalau kita tulis po pakai alif, poha panjang, matobi. Ha pun juga sama, poha pakai alif juga, poha. Nah, kalau di ejaan tulisan biasa. Nah, yang berikutnya di surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara awal suratnya kalau kita baca, kalau kita tulis to sama ya. Ya to sama. Terus ada tasnya di atas mimnya. Tapi bacanya bukan begitu. Posim mim. Oh. To panjang 2 harakat, sinnya baca 6 harakat, mimnya pun juga baca 6 harakat. Mim, nah di ujungnya ada mim, tapi setelah mim yang pertama ada ia mati. Jatuhannya disebutnya kalau di dalam ilmu tajwid mad ada disukun jatuhannya. Tapi bisa 2 harakat, 4 atau 6. Biar berasa ya tetap bisa dikembalikan ke yang 6 harakat. Posim mim, berasa mimnya. Nah, yang berikutnya di surat An-Naml. Tulisannya sama dengan tosimim, cuman nggak ada mimnya. Tulisannya tosa. Tosa. Kalau kita baca, kalau bisa di ejaan. Nah, namun salah. Tapi yang betul posin. Nah, gitu. Posin. Yang berikutnya di surat Al-Qasas. Nah, di surat Al-Qasas juga awalnya kalau tulisannya po sama. Nah, tapi salah bacanya. Posim mim. Posim mim. Nah, itu. Dan di surat Yasin itu kita pasti hafal kalau yang biasa baca surat Yasin baik sendiri atau berjamaah. Yasin udah biasa. Cuman yang lain-lain selain dari surat Yasin ini. Itulah saudara-saudara Iwan Billah yang dimanapun berada, cara-cara bagaimana ketika di awal surat atau Mafatihus Suwar
bacaan yang seperti saya tadi uraikan. Mudah-mudahan tidak salah baca lagi, karena melalui channel ini, melalui video ini, saya pribadi udah memberikan pelajaran tentang masalah bagaimana cara awal surat bacanya, jangan sampai keliru. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kelancaran ilmu dan selalu senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.